Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan siang, karena ini jadwal kelas A dan kelas B itu pagi dan siang. Teman-teman, hari ini di kuliah demografi sosial, kita akan belajar mengenai sumber data demografi. Nah, kalau kemarin di pembelajaran yang telah lalu, Bu Astri banyak men-share kepada teman-teman mengenai data-data statistik, kemudian seperti fertilitas, mortalitas, kemudian kemiskinan, dan data-data yang lainnya. Nah, itu, merupakan data-data yang mendukung untuk riset-riset ya, disebut data sekunder. Nah, dari manakah asal data-data tersebut? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai asal muasal gitu atau sumber data dari demografi. Kita lanjut saja ya ke slide berikutnya. Nah, ini sumber data kependudukan itu merupakan ya kalau secara pengertian adalah segala tampilan data dalam bentuk resmi atau tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan, baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam berbagai bentuk, baik angka, grafik, gambar, dan lain-lain. Jadi, data tadi adalah segala bentuk data, tampilan data resmi gitu ya, atau tidak resmi yang diterbitkan oleh badan-badan pencatatan kependudukan, pemerintah maupun non-pemerintah dalam berbagai bentuk. Nah, jenis data sendiri itu ada dua, yaitu, nah ini di Metopen mungkin teman-teman juga sudah belajar, ada dua, yaitu data primer dan juga data sekunder. Nah, kita lanjut untuk melihat pengertian dari masing-masing data. Nah, data primer itu apa sih? Nah, data primer ini merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh pengguna data dan dikumpulkan untuk keperluan yang sangat spesifik. Nah, ini karakteristik dari data primer ini adalah mengeluarkan biaya yang mahal dan menyita waktu, tapi mempunyai kelebihan juga yaitu sesuai dengan kebutuhan data. Nah, kalau di Metopen itu kan selalu dibilang teman-teman menggunakan data primer. Data primer itu artinya adalah data hasil wawancara atau data hasil survei yang diperoleh secara langsung oleh peneliti berdasarkan pada apa namanya, kebutuhan dari apa yang atau berdasarkan pada tujuan penelitian, seperti itu. Nah, contoh data primer yaitu survei kemauan dan kemampuan membayar fasilitas kesehatan. Kemudian yang kedua adalah survei dampak ekonomi pembangunan jembatan Suramadu. Ini anu ya, apa namanya, hanya contoh judul untuk, melihat gitu ya. Nah, ini kan data-data yang seperti 2 contoh ini kan tidak tersedia kecuali memang peneliti itu melakukan penelitiannya sendiri, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, data sekunder. Data sekunder itu merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan oleh pengguna data di luar pihak yang mengumpulkan data. Misalnya, saya meneliti mengenai kebencanaan, saya membutuhkan data gitu ya, membutuhkan data yang berhubungan dengan, apa namanya, trafik atau grafik, kejadian bencana di DIY. Nah, itu berarti saya ngambil data dari BNPB seperti itu. Kemudian saya membutuhkan data mengenai kemiskinan, maka saya buka di webnya Dinas Sosial atau TNP2K. Nah, itu disebut sebagai data sekunder. Artinya adalah data yang tidak saya cari sendiri, yang dia disediakan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun non-pemerintah yang bisa kita gunakan untuk mendukung riset kita, seperti itu ya, atau tulisan kita. Nah, data sekunder ini dapat berupa tabel, grafik, gambar, dan juga data mentah. Nah, contoh data sekunder misalnya data pengangguran di Jawa Timur, kemudian data tingkat inflasi, kemudian jumlah penduduk di Bangkalan dan sebagainya. Ini adalah data sekunder. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, kalau tadi ini kita udah mempelajari mengenai data, kita sekarang lihat sebenarnya sumber-sumber data demografi itu dari apa saja sih? Nah, yang pertama itu dari sensus penduduk, kemudian yang kedua dari survei penduduk, kemudian yang ketiga dari registrasi penduduk. Nah, ketiga metode pengumpulan data tersebut mengacu pada metode yang berlaku secara internasional. Jadi
sensus itu juga dilakukan secara internasional di beberapa negara, di semua negara di dunia. Nah, makanya apa yang metode, kemudian cara melakukan sensus, survei penduduk, registrasi penduduk itu mengacu pada acuan yang berlaku secara internasional. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama kita bahas mengenai sensus. Nah, kita bicara mengenai sejarah dulu. Nah, sensus penduduk ini dimulai sejak tahun 3800 sebelum Masehi di Kerajaan Babilonia. Kemudian diikuti oleh Cina pada tahun 3000 sampai 2500 sebelum Masehi. Dan diikuti lagi oleh Mesir pada tahun 2500 sebelum Masehi. Nah, tujuan sensus saat itu untuk tujuan militer karena waktu itu masih kondisi Perang Dunia Pertama ya. Nah, itu untuk tujuan militer, pemungutan pajak, dan perluasan teritorial kerajaan. Kemudian pada apa namanya masa Masehi itu ya, itu tahun Masehi itu ada sensus penduduk modern. Itu yang pertama dilakukan oleh negara Quebec pada tahun 1666, diikuti oleh Swedia pada tahun 1749, kemudian Amerika pada tahun 1790 dan Inggris pada tahun 1801. Kemudian negara-negara tersebut diikuti oleh negara-negara jajahannya untuk melakukan sensus penduduk. Seperti itu ya. Nah, ini kita setelah tadi mempelajari di luar negeri ya, di dunia, kita belajar mengenai sensus penduduk di Indonesia. Secara apa sih dan sejak kapan sensus penduduk di Indonesia itu dilakukan? Nah, yang paling pertama itu pada tahun 1815 sensus dilakukan di Indonesia dan itu sangat sederhana. Kemudian pada tahun 1920 dan 1930 mulai terencana dan tertata rapi sehingga data bisa dipercaya. Nah, ini jumlah penduduk pada tahun 1920 itu ada 34 jiwa, 344.000 jiwa. Nah, ini apa namanya, jumlah penduduk pada tahun 1920 masih sangat sedikit ya. Nah, kemudian dilanjutkan sensus penduduk pada tahun 1930 ini waktu itu masih, ada pembagian gitu ya. Jawa itu de facto, luar Jawa itu de jure dan dilaksanakan tanggal 7 Oktober 1930 dan jumlah penduduk hampir 2 kali lipat yaitu 60.727.233 jiwa. Nah, ini kemudian, seharusnya per 10 tahun dilakukan sensus. Waktu itu, harusnya kalau dilakukan 1930 maka pelaksanaan berikutnya yaitu tahun 1940. Tapi gagal, apa namanya, karena ada Perang Dunia Kedua, seperti itu. Nah, ini kemudian sensus penduduk berikutnya setelah tahun 1930 itu ada sensus penduduk tahun 1961. Nah, ini dilakukan dengan dua cara pencacahan, yaitu pencacahan rumah tangga pada 31 Maret dan juga pencacahan lengkap pada 31 Oktober. Nah, maka dari itu, tanggal 31 Oktober ditetapkan sebagai hari sensus di Indonesia. Jelas ya, gampang sekali. Ini sangat teoritis sekali dan menurut saya wajib tahu ya teman-teman karena nanti sebagai bekal teman-teman kalau bekerja di instansi. Kemudian yang selanjutnya setelah tahun 61 sensus berikutnya itu dilakukan pada tahun 1971. Kemudian dilakukan lagi pada 1980. Dua tahap yaitu sensus lengkap itu 20 September sampai 30 Oktober. Kemudian sensus sampelnya itu apa namanya? Tanggal 6 sampai 31 Oktober. Nah, kemudian setelah tahun 80 dilaksanakan lagi sensus yaitu tahun 1990 dilaksanakan hingga 31 Oktober. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini menurut PBB ya, ini
United Nations dalam Principle and Recommendation for Natural Population Consensus menyebutkan sensus penduduk sebagai keseluruhan proses pencacahan atau collecting, pengumpulan compiling, penyusunan tabulating, dan penerbitan atau publishing data demografi, ekonomi, dan sosial yang menyangkut semua orang pada waktu tertentu di suatu negara dan wilayah tertentu. Itu tadi pengertian dari apa PBB. Berarti kalau menurut PBB prosesnya ada apa? Collecting atau pencacahan, pengumpulan atau compiling, penyusunan tabulating, dan ada publishing. Berarti ada 4 tahapan. Nah, oke, kita lanjut. Menurut PBB, tujuan sensus itu adalah untuk mencacah seluruh penduduk yang ada di wilayah suatu negara. Yang dicacah meliputi penduduk de jure dan penduduk de facto. De jure yaitu penduduk yang resmi tinggal di daerah tersebut, sedangkan de facto penduduk yang berada di suatu wilayah tetapi tidak termasuk penduduk resmi di wilayah yang bersangkutan. Nah, ini ya, ini adalah apa namanya tujuan dari sensus seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ada beberapa dimensi sensus penduduk. Yang pertama yaitu pencatatan yang menyeluruh terhadap semua orang. Bahkan diperlukan pula mencatat penduduk suatu negara yang sedang bekerja di luar negeri. Ini ya. Kemudian dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya dilakukan 10 tahun sekali. Dilakukan secara serentak untuk menghindari double counting. Kemudian, pencatatan pada sensus penduduk mencakup semua orang, yaitu de jure yang berdasarkan tempat tinggal, dan juga de facto yang berdasarkan penduduk yang ditemukan saat sensus penduduk dilakukan. Jadi paham ya artinya de jure dan de facto. Kemudian berikutnya, dimensi yang berikutnya yaitu mencakup suatu wilayah tertentu, yaitu wilayah administratif, biasanya digunakan batasan administrasi negara. Nah, ini yang apa namanya dimensi dari sensus penduduk. Nah, ciri-ciri dari sensus penduduk. Nah, ini ya. Yang pertama yaitu bersifat individu. Informasi demografi dan sosial ekonomi yang dikumpulkan bersumber dari individu atau perorangan, baik sebagai anggota rumah tangga maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, ini teman-teman, kalau kemarin pas di rumah ya, teman-teman mahasiswa, kan ada petugas kelurahan yang mencacah ya, melakukan collecting data itu ke rumah-rumah warga. Nah, itu adalah proses sensus penduduk tahun 2020. Nah, kemudian yang kedua, bersifat universal, yaitu penjajahan penduduk bersifat menyeluruh atau semua penduduk yang hidup dalam wilayah yang dicacah atau perseorangan. Kemudian yang ketiga, serentak di seluruh wilayah, dan keempat periodik pada tahun tertentu. Kalau kita di Indonesia ada 10 tahun sekali. Ya, jadi sensus. Nah, ini sebenarnya data apa saja sih yang ada dalam sensus? Nah, data dalam sensus penduduk ini menurut PBB, data minimal yang harus dikumpulkan pada tiap sensus penduduk adalah 1. Geografi dan migrasi penduduk. Yang kedua adalah data rumah tangga. Yang ketiga adalah karakteristik sosial demografi. Kemudian yang keempat adalah kelahiran dan kematian. Kemudian yang kelima adalah karakteristik pendidikan. Dan yang keenam yaitu karakteristik ekonomi. Nah, ini terdiri dari ini ya, kalau data-datanya umur, ini juga ya, kalau tadi ini kan data yang dikumpulkan. Nah, ini terus kemudian ada item-item lain yaitu ada umur, jenis kelamin, status perkawinan, tempat lahir, kebangsaan, asal-usul etnis, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan agama. Nah, ini yang data dalam sensus penduduk. Kita lanjutkan lagi. Nah,
Sensus itu kan dilakukan meskipun sudah sesuai dengan metode, kaidah ilmiah dan sebagainya, tetapi kesalahan-kesalahan dalam sensus itu juga tidak bisa dihindari. Misalnya, error of coverage itu misalnya kesalahan cakupan. Nah, seluruh penduduk ada yang tidak tercacah atau ada sebagian penduduk yang tercacah 2 kali. Misal, di negara dengan tingkat mobilitas tinggi dan tidak seluruh wilayahnya terjangkau. Nah, ini adalah hambatan-hambatan dalam sensus. Kemudian yang kedua, error of content atau kesalahan isi pelaporan. Ini adalah kesalahan pelaporan umur oleh responden atau responden tidak jujur melaporkan jumlah anaknya. Ini juga bisa. Kemudian yang ketiga adalah estimating error atau kesalahan ketepatan laporan, yaitu kesalahan dari petugas sensus atau responden dalam melaporkan data yang sesungguhnya. Nah, keberhasilan suatu sensus itu melibatkan banyak faktor gitu ya. Nah, kira-kira apa saja sih faktor-faktor yang sebagai penentu keberhasilan dari sensus? Yang pertama, adanya partisipasi masyarakat. Tentu ya ini kan karena sumber datanya ada di masyarakat. Jadi partisipasi masyarakat ini adalah faktor penentu keberhasilan dari sensus. Nah, penduduk perlu diyakinkan bahwa sensus penduduk penting untuk proses perencanaan pembangunan ekonomi, sosial, dan politik. Kemudian yang kedua, kondisi geografis. Daerah yang terisolasi di pedalaman atau wilayah pegunungan seringkali tidak dapat dicapai oleh petugas pencacah. Nah, ini berarti harus ada aksesibilitas ke tempat yang memang terpencil. Kemudian yang ketiga adalah kualitas petugas. Penting karena berpengaruh terhadap kualitas data yang dikumpulkan. Nah, ini dibentuk dengan melakukan persiapan dan perencanaan, juga pelatihan bagi petugas sensus. Kemudian yang keempat, kualitas responden. Nah, kalau kualitas responden ini kan tergantung pada ini ya, variasi tingkat pendidikan, menyulitkan pemahaman responden terhadap pertanyaan. Jadi ini harus pintar-pintar petugasnya menerjemahkan pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner sensus itu atau dalam blanko sensus itu ke dalam bahasa yang memang dimengerti oleh masyarakat yang disensus seperti itu. Kemudian yang kelima adalah perencanaan dan pelaksanaan. Nah, pelaksanaan di lapangan dapat berjalan baik jika terlaksana sesuai dengan rencana dan ketentuan yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, ini yang faktor penentu keberhasilan sensus. Oke, sudah paham ya tadi ya? Kita sekarang ada beberapa hal yang perlu kalian pahami juga, teman-teman pahami mengenai konsep dan definisi sensus penduduk di Indonesia. Yang pertama, penduduk yang dicacah, yaitu sensus penduduk tahun 2000 merupakan kombinasi antara de facto yang memang benar-benar asli dari wilayah tersebut dan de jure gitu ya. De facto itu yang tinggal dan yang de jure itu yang asli. Nah, bagi penduduk yang sedang dinas keluar kota lebih dari 6 bulan maka tidak dicacah pada tempat tinggal. Sebaliknya, bagi penduduk yang menempati bangunan tempat tinggal sebelum 6 bulan, namun bermasuk menetap akan dicacah di tempat domisili. Nah ini ya, konsep dan definisi sensus penduduk. Yang pertama penduduk yang dicacah. Ini berdasarkan kombinasi ya, merupakan kombinasi dari de facto dan de jure. Yang pertama yaitu bagi penduduk yang sedang dinas keluar kota lebih dari 6 bulan, maka tidak dicacah pada tempat tinggal. Sebaliknya, bagi penduduk yang menempati bangunan tempat tinggal sebelum 6 bulan, namun bermaksud menetap akan dicacah di tempat domisili. Nah, ini ya. Kemudian yang kedua, blok sensus merupakan wilayah kerja bagi pencacah agar beban kerja setiap pencacah itu homogen, seperti itu. Kemudian yang kedua, merupakan kerangka sampel untuk survei lanjutan, terutama survei dengan pendekatan rumah tangga. Yang ketiga, setiap blok sensus memuat 80 sampai 120 rumah tangga. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi
perkotaan dan pedesaan berdasarkan kepadatan penduduk, persentase rumah tangga yang bekerja pada sektor pertanian, dan yang ketiga yaitu akses terhadap fasilitas kota, misalkan sekolahan, rumah sakit, jalan beraspal, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, bangunan. Nah, bangunan seperti apa? Nah, ini merupakan tempat perlindungan tetap maupun sementara yang mempunyai dinding, lantai, dan atap, baik untuk tempat tinggal atau bukan untuk tempat tinggal. Nah, kemudian yang kedua adalah suatu bangunan bukan tempat tinggal dianggap sebagai satu bangunan fisik jika luas lantainya paling sedikit 10 meter. Kemudian konsep yang kelima, konsep sensus ya, rumah tangga. Nah, rumah tangga bisa merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Kemudian yang keenam, anggota rumah tangga merupakan semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu penjajahan maupun yang sementara tidak ada. Yang kedua, termasuk anggota rumah tangga yaitu bepergian kurang dari 6 bulan. Yang kedua, bepergian kurang dari 6 bulan tapi berniat menetap di tempat lain. Kemudian yang ketiga adalah tamu yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat bertempat tinggal 6 bulan atau lebih. Ini ya, ini konsep-konsep dari definisi sensus. Nah, setelah tadi ada sensus, sumber data yang berikutnya yaitu ada survei penduduk. Nah, jenis data yang dikumpulkan pada umumnya sama atau hampir sama dengan data sensus, hanya berbeda pada jumlah orang yang diwawancarai. Kalau sensus kan semuanya ya diwawancari ya, kalau survei ini nanti dipilih sampelnya. Nah, karakteristik survei, cakupan sebagian penduduk atau sampel, waktunya fleksibel, topik dapat berganti-ganti sesuai kebutuhan, penduduk bersifat pasif. Nah, ini kemudian sensus dan survei itu adalah suatu sumber mencari data demografi yang saling melengkapi satu sama lain, yaitu informasinya gitu ya. Meskipun survei hanya dipilih sampelnya, dipilih waktunya. Nah, tapi ini bisa mendukung juga data sensus penduduk. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini seperti yang Bu Astri apa namanya sampaikan tadi bahwa survei itu sebagai pelengkap sensus. Jika dilaksanakan sesudah sensus, diadakan survei untuk memeriksa atau mengecek hasil sensus. Jika dilaksanakan sebelum sensus, maka sebagai bahan pertimbangan bagi sensus yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, sensus setiap 10 tahun hanya menggambarkan perubahan yang terjadi pada tiap 10 tahun. Sedangkan survei ingin melihat perubahan yang terjadi dalam waktu singkat. Yang keempat, survei bisa terjadi kesalahan karena pengambilan sampling atau sampling error. Nah, ini ya. Cara yang ketiga yaitu registrasi penduduk. Nah, United Nations dalam Handbook of Vital Statistic Method, registrasi sebagai suatu kegiatan pencatatan mengenai kelahiran hidup, kelahiran mati, kematian, perkawinan, perceraian, adopsi, termasuk pengakuan pengesahan, pembatalan dan persiapan yang dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan. Jadi registrasi itu adalah pencatatan ya, ini bisa dilakukan oleh catatan sipil gitu ya. Nah, tapi memang proses orang mendaftarkan itu dari yang unit terkecil, mulai RT, RW, Dukuh, kelurahan, kecamatan, baru ke catatan sipil, dinas catatan sipil. Nah, istilah registrasi digunakan karena registrasi ini berfokus pada kejadian sejak seseorang itu lahir dan menjadi anggota suatu komunitas sampai meninggal, serta semua perubahan status yang dialami misalnya menikah atau bercerai. Jadi apa namanya mulai seseorang itu lahir itu ada akte lahir. Kemudian pindah itu juga ada keterangan pindahnya. Kemudian dia menikah itu ada menikah
itu ada catatannya akta nikahnya, kemudian bercerai ada akta cerainya, kemudian meninggal juga ada akta kematiannya. Nah, ini semuanya dicatat ya untuk proses, apa namanya, dari mulai lahir hingga mati. Kemudian registrasi dilakukan oleh kantor pemerintah dalam negeri, kemudian pelaksanaannya dilakukan secara pasif, artinya yang aktif adalah masyarakatnya. Kemudian dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Kemudian yang kelima yaitu registrasi mencatat kejadian kependudukan yang terjadi setiap saat. Nah, ini ya bisa teman-teman lihat bentuk bentuk registrasi penduduk yang biasa dilakukan ini sudah tidak asing, ada kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta nikah, buku nikah, akta kelahiran, surat kenal lahir, akta cerai, surat cerai, akta kematian, dan juga surat pindah paspor. Nah, ini ya surat pindah atau paspor. Nah, registrasi penduduk di Indonesia itu sudah terjadi pada saat masa pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942 hingga 1945, diganti dengan sistem registrasi yang menyangkut kelahiran, kematian, kematian janin, abortus, perkawinan, dan perceraian. Sistem registrasi memiliki ketepatan yang cukup. Nah, kemudian pada masa kemerdekaan, sistem kartu mingguan diubah menjadi laporan mingguan tingkat kecamatan, yaitu ketika kepala desa berkumpul di kecamatan menyerahkan data perubahan penduduk. Nah, faktor kalau registrasi penduduk, lebih valid ya dan juga apa namanya, banyak yang masyarakat sudah banyak yang sadar gitu ya bahwa ketika ada anak lain ya harus melaporkan kelahiran, kematian, karena semuanya itu penting untuk pengurusan sekolah, pengurusan pekerjaan, dan lainnya. Nah, faktor penentu keberhasilan dari registrasi penduduk itu ada beberapa. Yang pertama, ada aturan yang memaksa untuk melapor atau compulsory of registration. Ada peraturan pemerintahnya. Kemudian ada sanksi hukum bagi penduduk yang lalai dan melanggar pendaftaran. Yang ketiga, dilaksanakan oleh badan pemerintah agar dapat disajikan secara konsisten dan berkesinambungan. Kemudian yang keempat, ada petugas yang melaksanakan pendaftaran. Kemudian yang kelima, keterangan yang dilaporkan, nama, tempat atau tanggal lahir, dan juga jenis kelamin. Kemudian yang keenam, itu adalah kelahiran dan kematian, itu memperhatikan tanggal kejadian dan tanggal pelaporan, tempat kejadian, serta tempat pelaporan. Kemudian yang ketujuh ada proses tabulasi dan penyajian data. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan ya dari beberapa sumber data demografi. Yang pertama, kelebihan sensus, data diperoleh secara keseluruhan pada saat yang sama dan juga cakupannya luas. Ini kelebihan sensus. Kelebihan registrasi diperoleh data kependudukan setiap saat atau kontinu ya, kemudian konsisten dan sistem yang sempurna, maka akan menjadi sumber data yang baik. Kemudian kelebihan survei yaitu variabel yang ditanya banyak. Kelemahan sensus, biaya tinggi, variabel yang ditanya sedikit, petugas harus dilatih. Kelemahan registrasi, banyak penduduk yang tidak melapor, dapat terjadi kartu penduduk ganda dan secara de jure saja. Kelemahan survei sering tidak mewakili keseluruhan populasi atau sampel error tadi. Seperti itu ya. Nah, ini beberapa referensi yang Bu Asri gunakan. Ini kalau, demikian ya ini kuliah untuk, sumber data demografi. Apabila ada yang mau ditanyakan silakan teman-teman, kita diskusi di grup WA dan sekarang silakan teman-teman untuk, absen di kolom komentar. Terima kasih, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.